Ntar ini saya buka filenya dulu ya. Iya. Ada pertanyaan mungkin dari adik-adik, tidak apa, santai saja kita ya. Kalau mau ini bertanya silakan. Udah saya buka ini ya. Sambil menunggu Dokter Arun untuk membuka file ya. Jadi nanti meskipun di silabus adik-adik nanti tidak ada tafum orisnya, cuman dibaca lagi ya. Pesan saya apakah sudah ini Dek? Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Terima kasih sekali Dokter Bintang sudah menjelaskan sangat lengkap ya Dek. Mungkin ada kita sebagian dari kita yang lebih nyaman kalau belajar sambil mendengarkan dijelaskan daripada membaca buku. Nah itu tadi penjelasannya sangat lengkap. Nanti tinggal dicari aja di proses buku gitu. Itu kan udah ada rambu-rambunya. Saya di sini juga akan menjelaskan rambu-rambunya saja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian harus mencari sendiri di buku, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya akan membawakan pengantar praktikum yang organ aksesoris digestivus. Kalau anatomi dinding kemarin dari Dokter Diah ya. Terus kemudian anatomi traktus digestivus. Ini harus saya slideshow ya. Ya. Anatomi dinding sudah Dokter Diah kemarin, traktus digestivus mulai dari komponen sampai embriologi itu Dokter Bintang tadi yang menjelaskan. Kemudian saya akan memberikan pengantar organ aksesoris digestivus. Apa saja, komponennya apa saja, strukturnya bagaimana, vaskularisasinya bagaimana, inervasi dan embriologi. Terus jangan lupa kita harus belajar kaitan klinisnya. Ini referensinya, kalian bisa mencari buku petunjuk praktikum harus ya coba nanti tanya mungkin filenya di IFK mungkin di e-learningnya Unimus nanti tanya sama Mas Asongko ininya di mana apa namanya linknya modul anatomi. Terus untuk atlas kalian bisa pakai Prometheus seperti kemarin Sobota Yokochi teksturnya sel anatomi Tortora Grace anatomi. Nah ini yang link online ya, Jefferson itu isinya kayak gambar-gambar kadaver, kalian bisa akses di situ. Gambar kadavernya masih bagus, nggak kayak apa namanya kadaver yang punya kita kan mungkin agak susah ya karena banyak yang rusak gitu. Kalau ini bagus kadavernya, coba nanti kalian lihat dan bandingkan dengan yang gambar skematisnya yang dari Sobota nanti biar ada jelas. Aturan praktikum kemarin udah ya berikan sama Dokter Diah. Sampun dong. Kita lewatin aja. Nah ini sebelum kita masuk ke praktikum abdomen kita harus tahu proyeksi organ abdomen ya Dek. Kira-kira letaknya kalau di dinding kalau di dalam kafum abdomen itu organnya letaknya di mana kalian harus tahu. Ini kepentingannya apa? Kalau nanti pasien mengeluh nyerinya di epigastrium, berarti kemungkinan organ yang terdampak itu kalau di epigastrium misalnya hepar, lobus yang sinistra, atau gaster gitu. Kalian harus tahu ya, menurut itu regionya, 9 regio itu kan masing-masing ada organnya. Nah, kalian harus tahu itu pasnya letaknya di mana. Jadi kalau ada penjalanan nyeri setempat, kalian bisa mengira-ira organnya ada di mana. Nah, ini kalau yang sekarang kita pelajari itu hepar. Hepar itu letaknya sekitar hipokondriaka kanan sampai dengan epigastrium. Kadang-kadang ada yang sampai melebar hingga ke hipokondriaka kiri. Kalau yang membesar. Kemudian yang untuk spleen atau lien itu letaknya di hipokondriaka yang sebelah kiri. Hepar kan ada gallbladdernya atau vesica velea itu letaknya juga sekitar hipokondriaka kanan. Kemudian yang pankreas itu letaknya di daerah epigastrium. Kira-kira letaknya di situ ya dibayangkan. Ini proyeksi hadap depan, proyeksi hadap belakang. Yang belakang terutama organ retroperitoneal itu ginjal sama yang sebagian dari pankreas. Ini kalau lebih didekatkan lagi nih posisinya seperti ini deh.
Posisinya hepar, ada gallbladder. Ini mungkin dilihat kalau kita agak enggak lihat heparnya dari bawah. Jadi kalau tampak depan sih yang tampak malah ini toh. Ini tampak depan, yang tampak hanya yang bagian atas ini. Ini berarti kita agak enggak menghadap ke atas, ini baru kelihatan ini semua. Kemudian ada ini vesica velea, letaknya di sini. Pankreas, letaknya di belakangnya, sekitar belakangnya gaster. Kemudian ada lien, itu letaknya di belakang gaster. Nah, ini struktur hepar ya. Hepar itu kalau dilihat dari depan, penampakannya seperti ini deh. Jadi begitu kalian buka dinding perut, yang nampak hepar itu seperti ini. Ini namanya fasies diafragmatika karena dia ngadep ke diafragma. Nah, ini hepar ada lobus yang gede, itu lobus kanan, lobus kiri. Lobus kanan dan lobus kiri dibatasi oleh ligamentum. Namanya ligamentum falciformis. Ligamentum falciformis itu ada 2 lembar. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, sebelah kanan dia melanjut menjadi ligamentum coronarium. Kemudian ligamentum coronarium melanjut menjadi ligamentum triangular yang dextra. Kemudian kalau yang lembaran yang sebelah kiri dia melanjut menjadi ligamentum triangular yang sinistrum. Nah, di dalam ligamentum falciformis ini ada namanya ligamentum teres hepatis. Ini bangunan penting ya. Coba nanti kalian harus tahu tempatnya di mana. Karena ini merupakan sisa dari vena umbilicalis. Ya. Karena dulu waktu zaman kita berada di dalam kandungan itu nutrisi-nutrisi yang berasal dari ibu itu kembali ke dalam tubuhnya bayi lewat vena umbilicalis. Jadi nanti dia masuknya ke sistem porta ini, vena umbilicalis ini. Nah, setelah kita lahir kan vena umbilicalis sudah tidak berfungsi, jadi ligamen, namanya ligamentum teres hepatis. Itu ya. Kemudian, nah ini penampakan dari depan, kelihatan sedikit gallbladdernya bagian fundus ya. Nah ini batas, namanya inferior, margo inferior itu batas bawah. Ya. Nah selain 2 lobus yang terlihat dari depan ini, ternyata ada 2 lobus lain. Nah ini kalau kita lihat dari bawah, berarti dibuka kayak yang tadi ya. Perut kita buka, terus kita singkap heparnya, yang ini disingkap ke atas, ini kelihatan seperti ini. Namanya fasies visceralis karena menghadap viscera abdomen. Nah, ini ada lobus, namanya lobus quadratus. Ya, dihafalin aja karena bentuknya kotak. Lobus quadratus. Terus ada lobus caudatus. Yang ini tadi lobus sinistra, ini lobus dextra. Nah, ini ada cekungan-cekungan yang lobus sinistra ini kan dia kan adep-adepan sama gaster. Ini ada namanya impressio gastrica. Nah, kemudian yang lobus dextra dia kan adep-adepan sama ginjal. Ini berarti namanya impressio renalis. Terus ada juga yang bagian depan ini adep-adepan sama flexura cholidextra. Nah, ini namanya impressio colica. Terus ada juga yang menghadap adep-adepan sama duodenum, namanya impressio duodenalis. Nah, kalau tampak bawah ini kita bisa melihat hampir semua bagian hepar itu tertutup oleh peritoneum, makanya dia disebut organ intraperitoneum. Nah, ada area tertentu yang nggak tertutup peritoneum sama sekali, namanya area noda karena dia langsung berhadapan dengan diafragma, jadi namanya area noda karena tidak tertutup peritoneum. Nah, kemudian ini kita lihat nih gallbladdernya ya. Tadi yang kita lihat ini, kalau disingkap ke atas, kita lihat ini fundus, ini corpus, ini kolom. Nah, ini terus dia bermuara ke
ductus cysticus, nanti bermuara ke ductus choledocus. Ductus hepaticus communis. Nah, ini kalau tampak dari bawah, ini kelihatan ya ligamentum falciformnya ya, ligamentum falciformis. Ini ligamentum teres hepatis yang ini tadi. Nah, dibungkus oleh ligamentum falciform. Ini menerus sampai sini. Nah, ini yang teres hepatis ini menerusnya menjadi ligamentum venosum. Terus ini vena cava. Di vena cava itu ada ligamentum vena cava. Terus ini juga kalian harus tahu ini sistem porta yang akan masuk ke hepar, komponennya apa saja. Ada ductus hepaticus communis yang bercabang menjadi yang sinistra dan dextra. Kemudian ada vena porta, ada arteri hepatika yang sinistra dan arteri hepatika yang dextra, cabang dari arteri hepatika propria. Nah, ini bangunan penting yang harus kamu pelajari ini ya, berupa ligamen-ligamennya kamu harus pelajari. Nanti asalnya dari apa, dulunya apa, itu sering ditanyakan. Terus ini bangunan penting yang harus kamu pelajari, ini bagian-bagiannya apa saja, itu kamu harus pelajari. Dia apa, fungsinya untuk apa, itu harus kamu pelajari ya, nanti dicari. Terus dia aliran empedu, mulai dari diproduksinya di hepar sampai disimpan di vesika vilea sampai ke usus, itu alirannya seperti apa, kalian harus pelajari. Terus ini sistem porta, dia dapat darah dari mana, itu harus kalian pelajari. Yang tadi dokter Bintang ada apa namanya sistem porta, terus alirannya secara kolateral dia berhubungan ke vena apa saja, itu harus kalian pelajari karena itu penting makna klinisnya. Nah, semua nanti yang dari hepar nanti dia kan apa namanya, nanti alirannya akan lalu pada akhirnya akan ke vena cava, tapi lewat mana dulu nanti kita pelajari. Vena cava terus nanti kembali ke jantung. Nah, ini embriologinya ya hepar. Hepar, kemudian vesika biliaris, kemudian ini duodenum primordial, ini pankreas awal-awalnya. Kalau hepar itu dia berasal dari nanti dipelajari ya biologinya di buku Sobota ada. Ini dari dorsal pankreatik itu yang buat pankreas. Terus kemudian perkembangannya seperti ini, duodenumnya nanti melepat ke belakang. Kemudian ini ada dorsal pankreatik, nanti dibaca ya. Yang penting kalian tahu asalnya dari mana. Kalau usus kan dia berasal dari endoderm, nanti dia perkembangannya menjadi apa saja gitu. Nah, kalau hepar itu asalnya dari diverticulum hepaticum. Diverticulum hepaticum ada yang superior, ada yang inferior. Nah, ini diverticulum kan tonjolan ya. Ada yang superior, ada yang inferior. Yang superior jadi hepar, yang inferior jadi bile duct atau vesika vilea. Intinya biasanya ditanyanya gini, hepar secara embriologi dia berasal dari apa gitu, yang bagian poster superior jadi apa, yang inferior jadi apa, biasanya embriologi itu biasanya tanyanya seperti itu. Terus ada juga ini yang pankreas itu berasal dari tonjolan pankreas yang dorsal. Ini karena ada pelipatan ke belakang dari duodenum, itu nanti dia sebetulnya pankreas itu dia sebetulnya ininya jadi berasal dari dua cabang deh, yang dorsal sama yang ventral. Kalau pankreas ya awalnya dulu dia kepisah kayak gini, yang ventral nanti dia jadi yang kaput sama proses uncinatus, yang dorsal ini jadi yang korpus sama cauda.
Jadi karena ada pelipatan duodenum ke belakang, akhirnya yang ventral pancreatic bud sama yang dorsal itu nanti jadi satu, nanti letaknya di sini. Ya, nanti setelah melipat ke belakang itu nanti duktusnya bersatu, jadi nanti terus duktusnya nanti bersatu dengan duodenum, makanya nanti muaranya ke duodenum yang descending. Seperti itu kira-kira embriologinya. Kalau ini vaskularisasi hepar ya, vaskularisasi hepar. Kalau yang ini sistem arteri, ini sistem vena. Kalau arteri asalnya dari pertamanya kan aorta abdominalis, dia bercabang menjadi truncus coleus. Ada 3 yang percabangan besar, yang ke tractus digestivus itu tadi yang dokter Bintang sudah jelaskan ya. Lah yang ke hepar itu truncus coleus. Truncus coleus itu cabangnya ada 3 yang besar. Ada yang ke arah lien namanya arteris plenica, ada yang ke arah gaster, gastrica sinistra, dan ada yang ke arah hepar namanya arteria hepatica yang komunis. Nah, yang masuk ke sistem porta ini namanya arteria hepatica yang propria. Jadi dari komunis terus ke propria, terus bercabang buat mendarahi yang lobus kanan, lobus kiri sama lobus kanan. Arteri hepatica yang sinistra dan dextra. Ya, vaskularisasinya asalnya dari situ ya, Dek. Jadi kalian biasanya nanti suka ditanya, ini organ apa, vaskularisasinya apa, cabang dari apa, biasanya seperti itu. Kalian harus mempelajari asalnya vaskularisasi. Nah, ini arteri hepatica komunis dia juga mencabangkan ke arah ini vesika velea, namanya arteri cystica ya. Oh maaf, cabang yang kanan, sorry, bukan dari hepatika komunis. Dari dia dari yang kanan, yang hepatika yang kanan, dia bercabang ke arah vesika velea. Nah ini ada bangunan penting lagi, Dek, namanya segitiga kalot. Segitiga kalot itu segitiga dibentuk antara ini percabangan antara ductus cysticus sama ductus hepatica komunis. Kepentingannya nanti pas operasi di daerah hepar ini untuk kepentingan reseksi atau yang lainnya. Ini ada namanya segitiga kalot, trigonum kalot. Ya, kalau ini sistem venanya dia yang masuk ke dalam hepar itu sistem vena porta ya. Yang keluar dari hepar namanya vena hepatica, yang nantinya ini vena hepatica ya. Dia nantinya ke vena cava. Vena cava nanti ke jantung ya. Jadi yang masuk namanya sistem porta. Sistem porta itu menerima dari mana saja? Dari lienalis nih ya, dari lien. Kemudian dari vena mesenterica yang superior, dari vena mesenterica yang inferior. Nah, ini cabang-cabangnya berarti semuanya ke arah sistem vena porta semua yang tadi dijelaskan oleh dokter Bintang ya tadi. Kalau ada sini disumbat gitu, kira-kira yang melebar daerah mana? Ya jelas daerah yang drainasenya. Disumbat di sini berarti ini drainasenya berarti di daerah rektum. Kemudian ini yang cabang-cabang ada gastrika ini ya, yang daerah gastrika itu ada pelebaran di daerah esofagus. Ada pelebaran, ada yang cabang langsung ke vena porta itu yang ini yang dari gastrika gastrika yang sinistra, kemudian dari sekitar umbilikus, daerah umbilikus, dan daerah rektalis. Jadi kalau nanti ada sumbatan di porta, itu nanti manifestasi klinisnya ini melebar jadi varises, ini melebar jadi hemoroid, kemudian ini semua melebar jadi asites, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini pembagian segmen hepat. Kalau tadi kan lobus ya, Dek, lobus ada lobus kiri, lobus kanan. Nah, segmen hepat sendiri ini dibagi menjadi 8. Kenapa dibaginya jadi 8? Karena sesuai dengan daerah vaskularisasi sistem portanya. Ini kepentingannya untuk reseksi hepar. Reseksi itu kayak pemotongan lobus hepar ya. Jadi misalnya ada tumor ganas di daerah sini, motongnya nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan vaskularisasi hepatnya. Nah, ini ada segmen
Ini kan tadi kan apa namanya, ini kan lobus lobus apa namanya, sinistra, lobus dextra. Lobus yang sebelah sinistra itu ada namanya, yang sebelah sini segmen lateral sinistra ya. Kemudian ini lateral dextra ya, lateral sinistra, lateral dextra, medial medial dextra, kemudian apa namanya, lateral dextra, posterior dextra. Nah, ini pembagiannya kalian bisa lihat di sini. Bagiannya seperti apa, kalian harus tahu. Ada yang segmen nomor 1 tuh lobus lobus caudatus yang bagian belakang. Kemudian pembagian yang nomor 2 di sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Itu dihafalkan segmennya. Kemudian, nah ini sistem porta ya. Sistem porta ini nih terdiri dari apa? Sistem porta bisa suka ditanya gitu ya. Arteri hepatika propria, ductus choledochus, sama vena porta hepatis ya. Ini kalau di zoom di dalam hepar itu secara mikroskopis seperti ini deh. Nah, ini kan tadi sistem porta ya. Ini ya cabang-cabang kecil-kecilnya karena ini sudah levelnya tingkat jaringan. Ini namanya yang bentuknya segi 6 ini namanya sinusoid hepar ya. Sinusoid hepar itu dibentuk dari arteri sentralis. Nah, arteri sentralis dibentuk yang tengah ini namanya vena sentralis. Nah, itu yang berjajar ke arah pinggir-pinggir itu namanya sinusoid, namanya sel hepatosit. Sel hepatosit itu nanti ada sinusoid hepar yang nanti mengalirkan darahnya ke arah vena sentralis. Nah, dari vena sentralis, dari vena sentralis nanti dia akan mengalir ke vena interlobularis. Kemudian nanti dia menuju ke vena sublobularis, kemudian ke vena hepatika, kemudian dia baru keluar ke vena porta. Nah, ini pankreas, sudah selesai yang hepat ya. Pankreas kalau secara anatomis tuh letaknya di sekitaran duodenum ini ya, deh. Ini duodenum pars descendens, ini pars horizontalis. Kemudian letaknya sekitar, pokoknya di depannya persis arteri dan vena mesenterica superior. Jadi ini bentuknya letaknya memang agak tersembunyi. Kalau di kadaver tuh kalian harus buka bagian apa namanya, gaster dulu dibuka, baru ini kelihatan. Jadi dulu biasanya kadang-kadang suka keliru dipikirnya itu lemak-lemak kayak mesenterium apa kayak hampir mirip kayak gitu bentuknya. Jadi kalian harus tahu itu lokasinya di mana sih. Pokoknya kalian cari lokasi di sekitaran arteri vena mesenterica, terus di sekitaran duodenum. Nah, itu bagiannya yang ini namanya kaput pankreas. Kaput pankreas itu tadi yang secara embriologi berasal dari apa namanya, tonjolan pankreas yang ventral ya. Yang ini nempel di duodenum pars horizontalis namanya processus uncinatus, itu juga dari tonjolan pankreas yang ventral. Kemudian ini ada kolum, kemudian ada korpus, kemudian ada kauda. Nah, pankreas ini adalah organ yang intraperitoneal kecuali kaudanya. Pasti saya tanya nih. Nah, ini intraperitoneal apa ekstraperitoneal? Kenapa? Gitu misalnya. Yang kauda itu letaknya intraperitoneal karena dia di dalam itu apa namanya, ligamen, letaknya di dekatnya lien itu toh ada ligamentum plenorenal itu. Letaknya di sekitar situ. Nah, ini udah ya, bagian-bagiannya kalian harus tahu. Ada kaput, ada apa nih, ada kolum, ada korpus, ada kauda. Nah, ini kepentingan klinisnya kalau ada tumor di daerah kaput atau kolum. Ini ya. Mohon maaf, Dokter Arum mengingatkan waktu kurang 5 menit lagi. Oke, saya percepat ya. Oke, pokoknya ini strukturnya ya. Nah, kemudian, nah ini ductusnya kalian harus tahu ya.
Ini duktusnya menerima dari lobulus-lobulus, namanya ini duktus lobularis. Nanti dia akan menuju ke duktus pankreatikus. Nah, ada dua duktus pankreatikus. Yang mayor itu yang dia bergabung dengan duktus coledochus. Kemudian yang minor dia kadang-kadang punya papila sendiri. Nah, ini persatuan antara duktus pankreatikus sama duktus coledochus namanya ampula vater. Di situ ada sphincter namanya sphincter Oddi. Kemudian dia nanti bermuaranya di mana, di duodenum, papila duodenum yang mayor gitu ya. Papila duodenum mayor berada di duodenum pars descendens. Itu yang penting-penting seperti itu harus kamu tahu ya. Kemudian ini nama lainnya apa? Wirsuni yang mayor, yang minor namanya apa? Santorini nama lainnya kayak gitu. Nah, ini vaskularisasi ya, vaskularisasi dari pankreas itu didarai oleh pankreas duodenalis yang superior sama yang inferior. Kalau yang superior itu asalnya dari arteri gastroduodenalis, cabang dari arteri hepateka communis. Kalau yang inferior dia cabang dari arteri mesenterica yang inferior ya. Harus tahu ya. Terus dia juga dapat perdarahan dari ramis pankreatisi dari lien, arteris lienalis. Kemudian ini aliran venanya dari organ dia dari pankreas, nanti dia akan menuju ke vena pankreatikoduodenalis sama ya, menujunya ke vena hepatica propria. Menujunya ke vena porta. Sorry. Terus ini kalian harus mempelajari aliran limfonodinya. Aliran limfonodi ini perlu dipelajari karena mungkin kalau ada keganasan nanti penjelarannya ke limfonodi dulu. Mulai dari pokoknya semuanya nanti akan menuju ke limfonodi koleaki. Koleaki itu tujuannya terus koleaki. Jadi pada akhirnya ke para aorta dan pada akhirnya ke sistem vena. Ini lien ya, lien itu tadi letaknya udah tahu ya di hipokondriaka yang sinistra. Kalian juga harus bisa memeriksa lien. Cara pemeriksaan lien kalau ada pembesaran, kemarin dokter dia menjelaskan ada sistem yang namanya Schaffner ya, garis Schaffner. Terus dengan pemeriksaan perkusi juga bisa kalian memperkusi ada pembesaran lien apa enggak itu dengan pemeriksaan perkusi. Nah, ini lien ini ada pars diafragmatika, ada pars yang visceralis. Yang visceralis itu dia berhadapan dengan gaster, kemudian flexura sinistra sama ren. Terus di bagian yang pars visceralis itu ada yang namanya hilum splenicum. Itu sering keluar juga ya. Hilum splenicum itu kayak isinya apa aja, arteri vena lienalis, ada sarafnya sama ada limfonodinya. Nah, itu dia berada di lembar ligamentum apa? Ligamentum splenorenalis. Terus selain ligamentum splenorenalis ini di bagian visceralis juga ada ligamentum gastrosplenicum. Lah di dalam ligamentum gastrosplenicum ada arteri sama vena apa? Ada arteri dan vena gastroomentales sinistra. Gitu ya. Nah, ini tampak visceral. Ini ada tampak visceral. Ini ada yang pars. Parsnya bagian-bagiannya nanti kalian lihat. Nah, kalau ini namanya hilum lienalis tadi ya, arteri vena. Ini ligamentum splenorenalis. Kemudian ini percabangan dari arteri splenica. Arteri splenica ini setelah masuk ini ternyata dia bercabang menjadi arteri ini ada arteri trabecularis ya, arteri trabecularis, kemudian bercabang menjadi arteri centralis, kemudian dia arteri centralis ini nanti masuk ke pulpa merah itu nanti yang bagian lien yang untuk menghancurkan eritrosit. Nah, ini klinisnya kalian harus cari yang kompetensi 3 dan 4 sudah ada di buku petunjuk praktikum, yang hepatobiliar, lien, dan pankreas, cari yang trauma, infeksi, tumor, degeneratif, dan kongenital. Demikian dari saya, yaitu mungkin saya tidak menerangkan panjang lebar ya, Dek, saya cuman poin-poinnya yang harus kalian pelajari itu apa saja. Sampai sini ada pertanyaan?
Sekalian catat poin-poin yang penting apa aja yang kira-kira bermanfaat untuk mempelajari kepentingan klinis gitu ya. Udah, ada pertanyaan nggak? Mungkin saya simpulkan ya, dari pembekalan ini kalian harus mempelajari strukturnya. Berarti kalau dari dokter Bintang tadi, bagian dari traktus digestivus dari atas mulai dari kafum oris sampai dengan sampai kanalis-analis kalian harus tahu ya. Strukturnya masing-masing kalian harus tahu. Vaskularisasinya apa, inervasinya apa, terus pengaruh inervasi terhadap aktivitasnya kalian harus tahu. Kemudian sistem vena, arteri, limfonodi tahu, fungsinya harus tahu, dan penyakit secara kondisi klinis yang berhubungan kalian harus tahu. Biasanya seputar itu. Kita kepentingannya belajar anatomi karena kita mau belajar klinis, jadi harus tahu yang kompetensi 3 sama kompetensi 4. Kira-kira ini letak organnya di mana sih gitu. Misalnya tadi sirosis hepatis berarti kelainannya di mana? Oh, di hepat gitu. Kayak gitu kalian harus tahu. Mungkin itu dari saya. Dokter Bintang ada tambahan? Gitu, Dokter Arum, sepertinya saya juga setuju sekali dengan yang disampaikan Dokter Arum ya. Cuman ada sedikit tips yang mungkin bisa saya berikan buat adik-adik ya. Untuk belajar anatomi itu nomor 1 itu kita awali dengan hal yang besar dulu tadi seperti yang Dokter Arum sampaikan. Jadi istilahnya kalau mau belajar traktus digestivus itu kudu hafal dulu dari prima oris sampai itu kanalis-analis itu dihafalkan dulu pokoknya gitu ya. Jadi ketika itu sudah hafal nanti itu yang lain tinggal jalan gitu ya. Terus misalnya esofagus yang kita pelajari, esofagus itu ada pas ini, kemudian baru vaskularisasinya, kemudian baru inervasinya, fungsinya apa, kemudian inervasinya gitu ya. Mulailah dari hal yang besar dulu, kemudian mulailah juga dari hal yang kita sukai. Misalnya kalau misalnya waduh kayaknya kok mau belajar duodenum itu kok susah banget, ya sudah kita lewati dulu gitu ya. Jadi intinya kalau Anda belajar itu mulailah dengan hal yang disukai terlebih dahulu, karena kalau dimulai dengan hal yang disukai ya kita itu seperti memberikan reward kepada sistem saraf kita ya kan. Saraf kita itu kan ada reward center ya, jadi kalau kita termotivasi senang belajar itu tuh bakal nyambung gitu. Jadi kalau kita itu belajar tuh sudah males gitu ya udah ditinggal dulu, ganti subbab yang lain, misalnya traktus yang bisa dulu, yang kira-kira itu memberikan kalian pengertian lebih, istilahnya lebih gampang dihafal itu yang mana dulu, ya udah belajar itu dulu gitu loh. Nah sehingga itu nanti lebih efektif waktunya gitu ya. Mungkin ini Anda mungkin sudah mengetahui ya tips-tips seperti ini ya, cuman tak tekankan lagi ya, tadi cara belajar itu ya mulailah dengan hal yang kita sukai dulu gitu ya, tapi jangan lupakan hal yang besar gitu. Misalnya organ organ aksesoria gitu kan, tahu hepar dan pankreas. Kemudian habis kita mengetahui itu, kita menghafalkan ductus-ductusnya gitu. Oh ternyata ini ductus choledochus, ductus hepaticus, jadi sistem biliar. Jadi nanti fungsinya apa? Oh ternyata alirannya ini nanti masuk ke duodenum yang pars yang bawah ya, pars descendens. Jadi nanti urut gitu. Kalau misalnya aduh kok saya belajar tentang sistem porta hepatika terlalu sulit, boleh kalian lompat dulu di pankreas seperti itu ya. Jadi dibuat enjoy dulu gitu. Memang belajar anatomi saya dulu memang sangat merasakan ya, karena awal-awal itu tuh hafalan penuh dan memang ya mungkin suntuk gitu kalau kita belajar terlalu lama. Oleh karena itu mulailah dengan hal yang kita sukai dulu gitu. Ya, mungkin itu aja sih ya. Mungkin adik-adik sudah paham ini cara belajar ini. Cuman ya ini tips lagi supaya nanti bisa lebih masuk lah gitu, supaya lebih efektif. Gitu Arum. Mungkin insya Allah yang digestif ini kita ada praktikum offline-nya ya Dokter Bintang, insya Allah kalau pandeminya berakhir
kapanpun itu nanti mau di pas liburan semester apa nanti kalian akan kontak dengan manekinnya dan kadavernya. Jadi masih alhamdulillah itu masih ada kesempatan untuk praktikum offline. Jadi nanti kita juga ada video-video untuk belajar yang online-nya ya nanti, tapi masih dalam proses pembuatan. Tapi ini yang di Gestivus ini insya Allah ada praktikum offline. Mungkin adik-adik ada pertanyaan mengenai mekanisme praktikum masa pandemi kan beda ya Dek, dibanding praktikum biasa kan ada aturan-aturan yang perlu ditanyakan misalnya. Udah jelas semua ya. Jadi hukumannya kalau telat kayak gitu ya diperhatikan ya. Nanti harus ngasih tahu apa Mas Songko dulu kalau umpamanya ada koneksinya, hambatan koneksi dan lain-lain supaya tidak dihitung tidak mengikuti praktikum misalnya kayak gitu ya. Nanti diperhatikan benar aturannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya Dokter Bintang ya. Oke, Dokter langsung. Adik-adik atas perhatiannya, semoga yang kami sampaikan bermanfaat ya Dek. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Semoga bermanfaat, nanti bisa menjadi rambu-rambu kalian dalam melaksanakan praktikum offline nanti ya. Oke, saya dan Dokter Bintang mohon maaf bila ada kesalahan kata apa yang semacam tidak sengaja. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih.